Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih tahun demi tahun Tuhan terus memimpin kami. Tahun demi tahun Tuhan terus mengkaruniakan anugerah kepada kami. Tahun demi tahun Tuhan membersihkan, membuat segar pengertian, kesadaran tentang visi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa supaya tahun ini kami sekali lagi mendapatkan penyegaran dari visi, kesadaran dari pimpinan Tuhan, sehingga iman, pengetahuan, pelayanan, kerohanian kami boleh sungguh-sungguh lebih memperkenan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan setiap jiwa yang sudah daftar dan sudah tiba di sini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap pembicara yang sudah dipilih, yang sudah mempersiapkan diri ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami menjadi saluran, menjadi wadah yang memberitakan, yang menyalurkan anugerah, yang menerima dan yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup di dalam dunia ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saya mau tahu siapakah adalah anggota gereja Reform Injili. Coba ajukan tangan. Anggota gereja Reform Injili. Tangan diturunkan. Yang bukan anggota gereja Reform Injili, angkat tangan. Ya. Baik. Semua yang sudah menjadi anggota Reform Injili memang adalah anggota Reform Injili. Yang belum menjadi anggota Reform Injili dan bukan anggota Reform Injili, semua adalah saudara-saudara kita dan adalah sebenarnya langsung saja disebut the friend of Reform Evangelical Movement. Reform ini bukan satu denominasi. Reform adalah satu arah, satu semangat, satu wadah rohani, satu aliran pikiran, satu pengakuan kepercayaan, yaitu mau kembali kepada kita. Itu sebab reformasi dicetuskan di mana-mana saat waktu gereja sudah menyeleweng. Di Bohemia, di Belanda, di Skotlandia, di Perancis, di Jerman, di Switzerland, dan di daerah-daerah yang lain di Eropa, di Italia, di Skandinavia. Bangsa berbeda, daerah berbeda, bahasa berbeda. Ada orang-orang tertentu waktu dia membaca Alkitab, memelihara akan iman kepercayaan, dia sadar, wah dah beres. Gereja sudah menyeleweng. Mengapa di dalam gereja ada begitu banyak ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Alkitab? Misalnya, belilah karcis untuk menebus dosamu. Di mana ayatnya? Melalui karcis yang kau beli, kau akan menjadi ringan hukumannya. Makin banyak uang yang kau beri untuk membeli tiket itu, makin gampang engkau keluar dari para purgatori, api penyucian. Maka orang-orang ini menganggap ini ajaran lain sama ajaran Alkitab. Tapi ajaran ini ajaran yang keluar dari pimpinan gereja dan dikonfirmasikan oleh pusat gereja yang berasal daripada Vatikan. Dan Paus mengatakan benar, boleh juallah tiket sebanyak mungkin untuk mendapat uang sebanyak mungkin, karena kita sedang membangun gedung gereja terbesar di dunia, pusat daripada Katolik yang namanya Vatikan St. Peter's Basilica. St. Peter's Basilica begitu besar, begitu mewah, begitu agung, sampai domnya yang berpuluh-puluh meter dan dua susun di antara lapisan pertama dan kedua
ada tangga yang bisa naik di tengah-tengah atap yang double itu sampai di atas melihat seluruh kota Romawi. Itu begitu bagus, tapi uangnya kurang. Maka pakai cara apa? Jual tiket penebusan dosa, suruh mereka bayar banyak. Nah, kasih tahu sama mereka, kalau bayar banyak, beli banyak tiket, dosanya lebih ringan. Kalau beli tiket sedikit, dosanya lebih berat. Orang-orang mengatakan kalau begini berarti demi uang, ajaran yang murni daripada Alkitab sudah dikompromikan. Kalau begini berarti ajaran daripada rasul-rasul sudah dirubah. Kalau begini iman kita jadi iman yang ditipu oleh pusat gereja. Pimpinan pusat gereja menipu kita dan tidak lagi setia kepada Alkitab. Mari kita berontak. Tidak boleh berontak. Mesti taat, 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 taat. Ini menipu anak-anak. Menyuruh orang taat. Taat apa? Taat kepada ajaran yang salah. Taat kepada ajaran menyeleweng. Tidak mau taat. Kalau tidak mau taat berarti engkau alat setan. Engkau sudah dipergunakan oleh iblis karena engkau menjadi musuh gereja. Tahu tidak? Di luar gereja tidak ada keselamatan. Wah, cilaka. Outside the church there's no salvation. Ini kita sudah dengar dari dulu. Dari dulu itu ajaran diturunkan kepada kita dari bapak gereja, khususnya Eusebius. Besides the church, outside the church there's no salvation. Maka you kalau tidak taat, you akan dikeluarkan masuk neraka. Dan beli tiket, dosanya berat. Kalau beli tiket, ekonomi berat. Kalau sama sekali berontak, masuk neraka. Kalau tidak berontak, ajaran salah. Wah, kita mengharapkan ada perubahan. Ada perubahan daripada dalam. Ada kesadaran dari atas. Ada perubahan daripada seluruh struktur gereja pusat. Supaya kita tidak menyeleweng lagi. Maka kita mengharapkan reformasi. Reformasi cetus di sini, sana, 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 sana. Jadi reformasi itu milik siapa? Milik gereja reform? Tidak. Milik Perancis? Tidak. Milik Skotlandia? Tidak. Milik Jerman? Tidak. Milik siapa? Milik seluruh orang Kristen. Seluruh gereja. Seluruh gereja itu disebut tubuh Kristus. Seluruh gereja disebut gereja yang kudus dan apa? Am itu apa? Singkatan Amerika begitu. Kudus dan am. Apa itu am? Am itu berarti universal. Jadi secara sifat gereja itu adalah tubuh Kristus yang suci. Secara wilayah gereja itu adalah tubuh Kristus yang mencakup seluruh benua, seluruh bumi, universal. Kudus sifatnya, am wilayah dan limitnya. The universal, the sanctified church as the body of Jesus Christ. Itu namanya gereja. Maka reformasi bukan milik gereja reform Injili. Reformasi bukan milik gereja Katolik. Reformasi adalah milik semua orang dari zaman ke zaman, dari permulaan perjanjian baru di mana Kristus menggenapi keselamatan Tuhan Allah sampai dia datang kembali. Berarti tubuh Kristus harus mempunyai satu semangat, yaitu setia kepada Alkitab dan berani kembali kepada ajaran yang murni. Nah, semangat setia, semangat mau kembali berarti memerlukan kepekaan melihat apa yang tidak beres. Kalau saudara lihat kaca, lalu lihat ini kok mencong begini, karena kencingnya salah satu, sehingga sini lurus, sini bengkok. Kenapa begini? Tarik-tarik tetap begini, tarik-tarik begini. Akhirnya tahu, oh kancingnya salah lubang, lalu diganti lubang. Nah,
Nah, itu namanya reformasi. Reformasi membenahi, mengkoreksi, membersihkan, membawa kembali semua penyelewengan, kesalahan sesuai dengan ajaran Alkitab yang asli. Itu semangat reformasi. Maka reformasi itu bukan dimiliki oleh satu negara, satu bangsa, satu suku, satu golongan gereja. Dimiliki oleh semua orang Kristen. Itu sebab Gereja Reform Injili GRII mengundang semua gereja boleh ikut akan Kongres Reform Injili di sini. N adalah national, R adalah reform, E adalah evangelical, YC Youth Conference. Jadi di sini kita adakan conference untuk pemuda-pemudi yang mau mengerti semangat reform Injili secara nasional. Berarti dari Sabang sampai Merauke saudara boleh daftar, boleh ikut. Kami tidak menyamar-nyamar, tidak menyimpan-nyimpan, tidak menyembunyikan diri di belakang layar. Oh, ini saudara Kristen biasa, ini reform evangelical. Ini adalah pengajaran, dan ini adalah khotbah-khotbah, ini adalah teologi, dan ini adalah semangat reform evangelical. Yang mau ikut silakan, nggak mau ikut nggak apa-apa. Lalu saudara mau menjadi anggota reform evangelical, itu kebebasanmu. Tapi kami tidak merayu, tidak memaksa, kami tidak menipu, dan kami tidak menyimpan diri. Karena kami dengan bendera yang jelas. Ini adalah kebaktian retreat reform evangelical. Buka pintu untuk semua gereja, dan buka pintu untuk semua orang yang mau setia, mau kembali kepada ajaran yang benar di Alkitab. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah melayani di gereja lain? NREWC, National Reform Evangelical Workers Conference. Pendeta-pendeta, penatua, majelis, guru sekolah minggu, anggota KOR, dan semua pelayan-pelayanan di gereja mana saja yang merasa saya mau mendapatkan pengajaran, dorongan, semangat, visi, dan api daripada gerakan Reform Injili, silakan daftar. Itu sebab di sini tergabung dua konferensi. Pertama konferensi pemuda, kedua konferensi dari pekerja-pekerja. Dan sekarang saya mau tanya, pemuda-pemudi yang ikut di sini, NREYC member, acungkan tangan. Yang pemuda-pemudi, tangan diangkat tinggi-tinggi. Terima kasih. Yang ikut melayani sudah menjadi pelayan pekerjaan Tuhan dan menjadi anggota NREWC. Coba angkat tangan. Ya, jadi saudara melihat kedua grup ini digabung menjadi satu, dan kita menamakan ini pleno session. Session pleno, session gabungan. Karena apa? Karena kita sama-sama mempunyai iman yang sama. Yang melayani sama yang belajar sama-sama beriman di dalam Alkitab. Dan di dalam kitab suci kita melihat kita harus pegang teguh iman kepercayaan yang diturunkan Rasul kepada kita. Kita mesti memelihara kesungguhan, kesetiaan hati kita untuk betul-betul patuh kepada iman ini. Kita harus berperang bagi iman ini yang selalu diserang, selalu dihina, selalu diumpat, diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, musuh-musuh dari luar dan penyeleweng dari dalam. Sehingga kita memerlukan fighting spirit. Kita memerlukan satu defense spirit. Kita memerlukan juga offense spirit. Spirit untuk menjaga, spirit untuk berani menyerang mereka yang salah dan berani menyatakan kekurangan, menyatakan keberontakan kepada firman Tuhan. Kita memelihara baik-baik. Itu sebab yang sudah berperang bagi kebenaran Tuhan menjadi pelayanan. Yang mau belajar perang menjadi pemuda yang ikut juga sama di sini.
Tetapi ada session-session yang dibagi. Jadi workers session, mereka melihat, mendengar, mempelajari bagaimana memperbaiki pelayanan sebagai seorang pelayan yang lebih mahir, lebih berkuasa, lebih dipakai oleh Tuhan. Dan ada bagian khusus menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan dan juga tantangan bagi pemuda-pemuda Kristen yang meskipun bukan menjadi pelayan. Itu sebab kita menggabungkan dua grup, kadang-kadang di dalam session yang pleno, kadang-kadang di dalam itu kelompok yang berbeda untuk mendapatkan ceramah-ceramah sesuai dengan status Anda. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu kita mengetahui satu hal lagi, yaitu session-session semua ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu mentegakkan iman kepercayaan kita, memperdalam, mengakuratkan, dan membangun pengetahuan yang menjadi inti mendorong iman, mendukung iman. Dan ini semua akan menjadi kekuatan dan menjadi tonggak fondasi untuk pelayanan. Maka in tahun ketiga tema sama, iman, pengetahuan, dan pelayanan. Jikalau pelayanan tidak beriman, itu pelayanan adalah kegiatan agama. Jikalau pelayanan itu tidak pengetahuan, itu adalah kepelayanan yang hanya sibuk-sibuk dan habis-habis daripada aktivitas. Dengan demikian, iman dan pengetahuan mendahului pelayanan. Karena iman, karena kepercayaan, karena percaya kepada kebenaran Tuhan, maka saya melayani. Karena aku mengetahui apa yang aku imani, maka aku melayani. Dengan demikian iman, pengetahuan, dan pelayanan menjadi satu. Maka kita adalah orang beriman. Kita orang mengetahui siapa yang kita imani. Dan kita mengetahui pelayanan kita adalah untuk Dia yang mentegakkan, memulai, dan menyempurnakan iman di dalam diri kita, yang menwahyukan, memimpin, dan membawa kita masuk ke dalam pengertian, pengetahuan kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Saya harap tahun demi tahun kita meneruskan sampai 5 tahun dengan tema ini, lalu kita sudah menjadi orang yang kuat di dalam iman, orang yang bertanggung jawab di dalam pengetahuan tentang iman, dan orang yang melaksanakan apa yang kita imani dan kita patuhi di dalam perintah Tuhan untuk pelayanan, sehingga orang di sekitar kita melihat he is a true believer. Dan orang mengatakan he is responsible and he truly understand what is his faith. Dan orang mengatakan this group of people is applying what they believe and what they know into their daily life to be the servant of God and to be the minister of the society and to the helpers of the people surrounding them. Kita menjadi orang beriman, berpengetahuan, dan mempunyai pelayanan yang baik. Saudara-saudara, saya mewakili gerakan ini menyambut saudara datang di dalam kongres, di dalam convention, di dalam conference ini dengan penuh sukacita. Siapa yang sudah kali ketiga ikut NREYC, NREWC, angkat tangan. Tahun ketiga. Terima kasih. Siapa yang sudah 2 kali di antara 3 kali ini, yang sudah 2 kali, coba angkat tangan. Ya, terima kasih. Siapa yang baru kali ini pertama kali, angkat tangan saudara. Wah, lebih banyak orang yang pertama kali ya. Jadi yang 2 kali itu mungkin sudah mengerti semua, tidak usah datang. Atau sudah lupa semua, tidak datang. Atau sudah tidak ada uang daftar, tidak datang. Atau sudah pindah ke tempat lain terlalu jauh datang. Dan hari ini saya bersyukur semua bisa hadir pada waktunya. Sopir yang menghantar saya, dia bilang saya dari Jakarta sampai Kinasi 4 jam. Karena apa? Hari ini mendadak dibikin aspal. Dari semua macet, biasanya 1,5 jam, ini 4 jam. Ini satu ujian pertama, mau melihat lu tahan atau tidak.
Saudara-saudara, kalau datang 4 jam, pulang 10 jam, tidak apa-apa. Karena apa? Sudah dapat kekuatan dari Tuhan. Boleh tidur baik-baik di tengah-tengah jalan. Dan sesudah itu bangun dengan kekuatan melayani Tuhan lebih baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri menyambut satu dengan lain dengan menyanyi puji Tuhan, haleluya.